Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan memberkati. Pasti terkabul, wasilah ilmu RDAY. Yuk terus semangat, pasti terkabul. Sekarang apa yang harus aku lakuin gitu Pak Haji? Gampang. Iya. Tadi kan dari Tuban dia maksain privat sedekah 10 juta. Kalau dia nggak maksain aja privat, dia nggak tahu. Iya, betul. Kalau dia ada hodamnya. Iya. Tadi yang dari Indramayu maksain dia privat 10 juta. Iya, kalau nggak ketahuan. Iya. Saya bilang, Mas, yang diserang nggak hanya masnya, saya aja diserang. Anaknya diserang, istrinya diserang, tadi ibu kandungnya diserang. Yang dari Tuban juga itu. Iya, Pak Haji. Akhirnya tadi dilihat, dikeluarin dulu. Alhamdulillah. Nah, Mas, mbaknya sama bapak sama ibu, coba bisa gak yang 18 jangan dilanggar. Bisa Pak Haji. Apa yang bikin ibu kok nggak cair-cair 10 miliar? Apa yang yang buat mbaknya kok ekonominya terus terpuruk? Iya, apa tuh, karena Pak Haji? ibu sama mbaknya hobinya menghina Allah. Emang nggak boleh Pak Haji menghina Allah? Nggak boleh. Kapan saya menghina? Nggak pernah saya jelek-jelekin Allah. Betul. Bapak dan ibu nggak pernah menjelek-jelekan Allah. Tapi bapak dan ibu sudah menghina Allah setiap hari. Dengan cara apa? Satu, was-was. Iya, betul Pak Haji. Dua, khawatir. Iya, khawatir. Iya, betul. Khawatir. Nggak boleh, Pak. Was-was, khawatir. Dan yang ketiga, ragu-ragu. Takut. Empat. Nah, ini yang menghina Allah. Iya, Pak Haji. Apa yang ditakutin kata Allah? Kan ada aku. Apa yang dikhawatirin kata Allah? Kan ada aku. Apa yang kamu ragu-ragu? Kan ada aku. Apa yang kamu was-wasin? Kan ada aku. Buat apa semua itu? Ketakutan, was-was, khawatir. Nggak usah, ada aku, kata Allah gitu. Buktinya apa Allah? Kalau saya nggak boleh was-was, khawatir, ketakutan, sama ragu-ragu. Kan ada ayat aku di Al-Quran. Bunyi ayatnya apa Allah? Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Jadi murkanya Allah tuh segini. Rahmat lebih besar. Dua, bapak dan ibu paksain gimana caranya. Bapak dan ibu sama Allah harus prasangkanya baik terus. Kita kan nggak pernah prasangka baik. Salah satunya apa sih kalau nggak prasangka baik? Iya, ketakutan, khawatir, was-was, ragu-ragu. Nah itu. Iya, Pak Haji. Janganlah. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Jadi kayak utang itu kecil dibandingin rahmat, lebih besar rahmat. Tapi kan ibu enggak. Kalau dijatuh tempo udah mulai ketar-ketir. Janganlah. Pasti lunas. Pasti kebayar. Pasti ada uangnya. Pasti ada solusinya. Pasti aku bisa bayar anak madrasah. Pasti aku bisa ngelunasin sekolah madrasah anak. Bu, nanti diterangin sama Ustadz Bondas. Namanya Ustadz Bondas. Tahu Bu Ustadz Bondas? Ustadz yang dengkulnya Bondas. Jadi di dalam kesulitan, di situ ada kemudahan. Habis gelap, terbitlah terang. Iya, jadi kalau bisa ibu makannya di rumah makan pagi sore, jangan rumah makan gelap gulita. Ulangin bos. Ibu Kartini, namanya siapa Ibu Kartini Bu? Namanya bukan siapa Siapa namanya? Hah? Harum. Harum namanya.
Harum namanya. Iya, ibu harum namanya. Iya, berarti ini harum namanya. Maka ibu biar harum namanya Harus mandi pandan. mandinya pakai daun pandan. Nah, bapak-bapak, ibu yakinkan bahwa kita ini diciptakan Allah pasti diberikan yang terbaik. Apapun yang kita terima saat ini itu adalah yang terbaik bagi kita menurut Allah. Ukurannya adalah ukuran Allah. Caranya bagaimana agar kita ini, surat Alam Nasrah itu kan sudah menegaskan Alam Nasrah laka sodrok. Jadi kita harus sodroknya harus lapang, dadanya harus lapang. Makanya kalau dadanya yang peot, buru-buru datang ke RDIY. Dilapangkan. Dilapangkan dadanya. Karena lapang dada ini menjadi syarat untuk ayat yang berikutnya. Apa itu? Fa idza faragta fansob. Gitu. Jadi caranya harus tidak boleh mengatakan saya sudah ngerjain. Tidak. Faida faragta fansob. Apabila kamu sudah mengerjakan satu pekerjaan, jangan merasa puas. Sudah harus baca Quran, sudah Pak Haji. Harus sholat tobat, sudah Pak Haji. Sudah itu menutup, mengeblok kita untuk membuka keyakinan yang lebih kuat kepada Allah. Tapi kata Allah tadi itu faida faragta fansob. Jadi kalau kamu sudah menyelesaikan satu pekerjaan, sudah dikerjakan pekerjaan itu, lanjutkan terus. Jangan sudah kok belum ada hasil ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi harus lanjut. Nah, kalau kita dadanya lapang, kemudian tidak mudah patah semangat, langsung ngerem, berhenti aktivitasnya karena merasa sudah, nenen Bu, sudah Pak Haji, belum konsisten, belum serius, begitu. Maka kalau itu sudah terjadi lapang dada dan konsisten ibadahnya, maka kata Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, diulangi untuk menguatkan, meyakinkan kita. Maka Pak Haji untuk meyakinkan kita juga selalu ucapnya tidak sekali pasti ya, enggak, pasti. Jalani gitu, untuk meyakinkan kita. Berbuat. Diulang. Bahkan ada yang dahsyat lagi, diulangi sampai 31 kali. Di surat Ar-Rahman. Untuk meyakinkan kita bahwa kita harus bersyukur. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana yang hendak engkau dustakan? Gak mau bersyukur, ngeluh terus, murung terus, sedih terus. Syukur dong, syukur, diingatkan oleh Allah seperti itu. Karena tadi itu, di setiap kesulitan itu bukan sesudah kesulitan, tapi kata Allah apa? Ma'a, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dari bersama itu sebetulnya tinggal ngambil, hanya Bapak Ibu tidak siap, nggak ngeh. Jadi Bapak Ibu kalau
mengerjakan soal atau Bapak Ibu jadi guru bikin soal untuk ujian anak-anak itu ada jawabannya belum? Ada. Ada. Soal langsung berbarengan ada jawaban. Bareng ada jawabannya. Nggak ada soal terus jawabannya nggak ada. Ada. Gurunya yang goblok. Bikin soal kok nggak ada jawabannya. Gurunya yang goblok. Nanti guru-guru protes. Bikin soal nggak ada jawabannya, pasti ada Soalnya ada jawabannya. Pasti ada jawabannya. Tenang aja. Pasti ada kuncinya. Bikin pintu yang dikunci, Ada anak kuncinya. ada anak kuncinya nggak? Ada. Pasti ada anak kuncinya. Kalau nggak ada nggak bisa masuk. Nah, aduh, malah ke situ ya. Iya. Pasti ada musuhnya. Pasti, itu pasti. Allah menciptakan pasti ada pasangannya. Iya. Iya. Ada lubang pasti ada untuk masuknya. Ada Pasti. lubang pasti ada enaknya. Enaknya. Kan enaknya di lubang itu. Iya. Iya. Emang ibu punya lubang? Emang enaknya di hidung? Di lubang itu. Sama-sama lubang. Iya. Lubang ketemu lubang namanya apa? Blumbang. Lubang. Iki apa? Iya, jadi Pokoknya setiap soal pasti ada jawaban. Iya. pasti Pasti. Nggak ada soal nggak ada jawaban. untuk bisa ngerjakan murid itu fokus. Kalau soalnya matematika, ibu ya sudah nggak usah mikir, nggak usah mikir kimia, nggak usah mikir fisika, nggak usah mikir bahasa Indonesia. Yang dijalani apa? Matematika sudah jalani aja. Ini kok rumusnya yang dihafalkan rumusnya kimia, nggak nyambung. Iya, iya, Iya. iya, iya. Udah fokus pada Allah. Iya. Nggak usah mikir. Maka jangan mikir pesan Iya, basi, iya, nggak usah benar. mikir, jalani aja. Sama matematika udah jalani aja, nggak usah mikir ini rumusnya kimia gimana ya supaya bisa jadi menyelesaikan soal matematika. Nggak selesai, Selesai. malah pusing Aduh. mikirnya. Nggih, Pak, nggih. 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 Kendal, Sukorejo. Ya. Ah iya. Kendal gunung. Enggak, aku udah ke dataran. Pak. Oh, dataran. Dekat. Oh, leri, ya. Dataran, ya. Bukan laut. Masih tengah-tengah. Tengah, ya tengah-tengah enak, iya. Jadi bukan laut, bukan gunung. Ya, tengah-tengah. Tengah-tengahnya. Alternatif. Oh, iya. Surabaya. Oh iya. Jadi harus lapang dada. Alam nasroh laka sodrok. Sudah aku lapangkan dadamu. Jadi harus dilapangkan dadanya. Supaya apa? Supaya di setiap persoalan itu ada jawabannya, ada penyelesaiannya. Kita bisa tahu penyelesaiannya itu, dan kita tidak boleh putus asa, tidak boleh menghentikan ucapan, menyampaikan ucapan bahwa saya sudah ngerjakan. Jangan. Pasti, karena Allah menyampaikannya faida farogtafang sobe. Setelah kamu menyelesaikan satu aktivitas, lanjutkan. Dan akhirnya ditutup ayat surat itu dengan penutup ayatnya wa ila rabbika farghab, dan kepada Allah lah tempat bersandar. Allah yang akan menyelesaikan itu semua. Yakin. Pasti. Yakin. Jadi harus yakin. Karena seperti itu, orang terkaya di Indonesia itu kan ditempel di banyak papan nama itu kan. Siapa namanya orang terkaya di Indonesia itu? Kamidi namanya. Tanahnya banyak itu. Di setiap ditulis itu tanah dijual, hubungi Kamidi. Tolak. Hubungi Kamidi.
Ya. Hubungi kami di sini. Aduh, mampu. Salam ya buat kami. Tanahnya banyak, rumahnya banyak gitu ya. Komedi. Iya. Semua itu milik kami Aduh. Kenal deh. Apa saya ketiga? Apa pada meeting gitu? Yakin Ibu ya? Yakin. Yakin dengan sampaikan Pak Haji tadi, dengan mohon ampun, surat sholat taubat itu dasarnya ada di surat Nuh ayat 10, 11, 12. Dengan mohon ampun, caranya untuk bisa dapat harta yang banyak, dapat bisnis yang pelanggannya banyak tadi itu, kebunnya luas, di dalamnya mengalir sungai. Orang kaya kan ini kan, Bapak Ibu tadi maunya kan kaya raya. Itu sudah ditulis oleh Allah. Kaya raya itu ukurannya adalah uangnya banyak, anaknya banyak, kebunnya luas, mengalir air di dalamnya. Amin. Dan rambut alat kelaminnya tebel. Itu syaratnya cuma satu, bukan kerja keras seperti disampaikan Pak Haji. Sudah umur, capek, udah capek Pak Haji. Syaratnya, caranya kata Allah hanya satu di ayat yang ke-10. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Maka aku katakan kepada mereka, nggak usah susah-susah, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Kalau kamu mohon ampun secara konsisten, serius, maka pasti aku turunkan hujan dari langit yang deras berupa harta yang banyak, anak yang banyak, kebun yang luas, mengalir di dalamnya sungai-sungai, rezekinya seperti mengalirnya sungai itu. Itu dijanjikan oleh Allah. Yakin? Yakin. Nyanyi dulu. Yuk, ada Mbah Dukun. Yuk. Lagu apa nih Pak Haji? Lagu Mbah Dukun. Ada Mbah Dukun. Besok mau nutup jalan tol. Jalan tolnya besok mau ditutup arah Semanggi, Wow. Pejompongan, sama tol Senayan besok mau ditutup. Karena Mbah Dukun mau nyembur. Dong. Ada Mbah Dukun sedang mengobati pasiennya yang dari Kendal maupun yang dari Tegal. Dengan komat kamit Mbah Dukun baca mantra, dengan air sembur lalu pasien disembur. Kabul. Kabul. Hajat cair 10M setiap bulan. Kabul. Pasti. Dijawab ini Pak Haji. Dong. Mau tanya Pak Haji, ini dari Mongwin. Di mana ini Mongwin? Halo Mongwin. Mau tanya Pak Haji, acara live ini yang privat berapa sedekahnya? Duit. Saya baru nyimak YouTube Pak Haji lebih kurang 3 bulan, belum pernah silaturahim ke RDHY. Mau ikut privat. Kalau privat yang live sedekahnya 2 juta. Kalau yang sedekahnya 10 juta nggak live. Kalau yang sedekahnya 100 juta privatnya di Hotel Grand Hyatt
Plaza Indonesia sama di Hotel Dharma Wangsa dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Sedekahnya 100 juta. Kita ngobrolnya di Hotel Dharma Wangsa sama di Grand Hyatt Hotel jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Paling telat sampai jam 2 siang. Nah, di RDAY nanti mulainya kita jam 4 sore untuk yang sedekah 10 juta. Nah, yang 2 juta kita mulainya habis sholat isya. Yang 2 juta nih live gini nih. Nah nih, sama yang live malam Jumat. Kedua, saya mau Bapak dan Ibu paksain. Kita bisa privat eksklusif. Bedanya apa sih Pak Haji kalau kita privat eksklusif sama enggak? Beda kalau di hotel kita ngobrol sambil makan di Hotel Grand Hyatt. Kan gede Pak Haji, sedekahnya 100 juta. Tapi kan cairnya 10 miliar. Menangan Bapak dan Ibu dong daripada RDAY ya. 10 miliar diambil 100 juta, Bapak menang berapa? 9 miliar 900. Anak yatim cuma dapat 1. Ya mendingan yang privat 100 juta lah di Grand Hyatt atau di Dharma Wangsa. Sambil kita makan pisang goreng di Dharma Wangsa, cemilan atau nasi ulam, nasi bagana, nasi apa enak di sana? Bogana. Nah, nanti kita ngobrol di Dharma Wangsa. Paling enak ya sama Dharma Wangsa, eksklusif. Kalau di Plaza Indonesia takutnya macet. Iya. Terus kedua takutnya demo. Nanti nggak enak. Enaknya di Dharma Wangsa, eksklusif, santai, sejuk, adem. Kita ngobrol. Paksain sedekah 100 juta. Amin. Tadi Pak Haji berapa orang tadi? Tadi saya 5 orang. 5 orang udah dapat 500 juta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini yang live nggak apa-apa, baru kan? Iya, bertahap Pak Haji. Apa-apa, Baru ini Pak Haji. bertahap. Yang penting Bapak dan Ibu pokoknya paksain. Kebanyakan teman-teman nggak maksain. Iya, Contohnya kayak paksain. tadi nih yang sedekah 10 juta dari Tuban. Iya. Kalau dia nggak maksain sedekah 10 juta, dia nggak tahu kalau dia tuh punya Oh, dam. pesugihan. Oh. Terus tadi yang kedua yang privat 10 juta yang dari Indramayu, kalau dia nggak maksain sedekah 10 juta, dia nggak tahu kalau dia punya pesugihan. Yang kena siapa? Anak, istri sama ibu kandungnya. Iya. Rumah kebakaran. Coba lu cerita bos, biar termotivasi. Motor hilang. Ayo Haji Marco, terangin. Yang Tuban cerita, yang Indramayu cerita. Oh, yang Indramayu dulu ya. Ya, Jadi Indramayu. yang Indramayu itu Yang maksain yang sedekah maksain 10 juta. 10 juta itu ketahuan itu sama Pak Haji bisa diteropong karena beliau itu punya pesugihan-pesugihan atau guru di luar dan akibatnya putranya tiga-tiganya sakit, istrinya juga sakit, terus motornya hilang, rumahnya kebakaran, plus harus bayar utang ya Pak Haji. Ibu kandungnya sekarang yang Ibunya sakit. sekarang sedang sakit, jadi kasihan banget ya kalau nggak datang ke kandang ke sini ke Pak Haji privat yang 10 juta. Mungkin beliau masih apa ya bingung ini apa kenapa gitu. Terus pas ke Pak Haji langsung sama Pak Haji kebaca dan alhamdulillah dikasih solusi sama Pak Haji. Jadi Tapi akibatnya Pak Haji moncor-moncor BAB, saya juga jadi BAB Pak Haji. Iya, jadi Pak Haji 3 kali, saya 1 kali. Jadi pokoknya kalau ada perlawanan, pesugihan pasti. ada perlawanan. Ya, kena himbasnya kita. Moncrat-moncrat 3 kali. Iya. Haji Marco sekali. Gak Sekali. apa-apa, yang penting kan Iya, dia harus iya, keluar dari Iya. pesugihan itu. Iya. Karena kan setannya
Protes. Lo ngapain bantuin dia? Ya. Saudara bukan, teman bukan, tetangga bukan. Gua kan udah bersekutu sama dia. Kenapa lu pisahin gua? Wah, dia nggak terima. Nyerang, tapi nggak apa-apa. Dan Pak Ustadz Bondas juga itu panas dingin merinding terus, ini pada berdiri semua. Yang berdiri, yang bawah di atas. Kalau yang bawah berdiri terus ya. Kalau bulu kuduk sama tangannya merinding gitu. Itu tamu kita yang dari Indramayu. Selanjutnya Yang dari Tuban. Coba pesugihan yang dari Tuban. Kalau dia nggak maksain. Iya, yang dari Tuban tadi terbuka, memang dia sudah pernah banyak mencari ke 4 ke 5 tempat untuk supaya gitulah bahasanya. Nanti dia kan nggak terasa, kalau bilangnya kan sudah dulu-dulu, tapi ternyata dilihat Pak Haji masih nempel, masih mengganggu, sehingga usahanya yang kelihatannya rame, tetapi uangnya habis. Padahal usahanya rame, serame-ramenya, tapi duitnya nggak ada. Yaitu karena si pesugihannya aktif. Aktif. Iya. Jadi dia diperbudak sama pesugihannya. Rame. Tapi utangnya ono 1,5 miliar. Oke. Jadi kita juga tanya dulu juga tadi, mau dikeluarkan apa enggak? Karena kadang kan dulu nyarinya susah kok dikeluarkan gitu. Iya. Buat koleksi. Merasa usahanya lancar, jalan, tapi utangnya juga mengembang, begitu. Jadi utangnya mengembang, usahanya jalan tapi mengembang. Iya. Besok Ibu ada nenen 2, alat kelamin 1. ada lagunya. Ayo. Yen di sawang sing awe-awe. Ketu asale saka telo apa? Getuk asale saka telo. Matang entuk itu tandanya opo? Ojo ngono. Ojo ngono. Dut. Saya dong Baji. Balik dong Baji. Ini dut. Ini badut. Itu ndu ya. Indo. Kan langsing dari Tegal. Ini yang dari Kendal ndut. Ini yang dari Bogor badut. Dut ya, itu ndu gitu. Iya. Tapi bener Bu, kalau nonton YouTube RDI Ibu senyum-senyum. Ketawa senyum-senyum. Oh, nggak tidur Bu, belum selesai baca sebentar. Ini Bu, tamu-tamu RDI Bu, yang pada ketangkep macet di Jakarta, Tamrin Sudirman masuk tol, itu pada nonton RDI sampai ke pingkel-pingkel dia di mobil Bu. Aduh, luar biasa. Jadi RDI bisa buat hiburan ya, di tol bisa buat hiburan. Sekarang nggak bisa stres, sekarang bagi saya ketawa aja terus. Jadi happy Pak Haji. Soalnya Bu, kita kan punya pepatah, orang yang senang rezeki Datang. tapi kalau kita sedih rezeki Pergi. Jadi kata Pak Haji, ayang guyu meneh. Neng guyu wong lemu. Seru-seru. Ayo guyu. Guyu maning. Yang guyu lah ojo seru-seru. Lemu-lemu. Wah, yang ngomong bukan saya, Pak Bondas loh. Yang penting happy ya, daripada lemu penyakitan. Betul. Iya betul. Gara-gara apa di malam Pak Ji? Nggak ada rematik, nggak ada kolesterol, normal. Luar biasa ya.
Ya, Biasa kalau orang gemuk tuh ya kolesterol, nggak ada alhamdulillah. iya, ya asam urat, ya diabetes, ya migrain. Ibaratnya kalau orang dulu ngomongnya badan bodol. Kalau ini badan bondol. Rambutnya tipis. Jadi kalau yang lemu itu nggak ada penyakitnya ya, nggak ada sedih-sedih, yang nggak ada itu ukuran bikini buat berenang. Aduh. Pokoknya ibu mau saya jangan seperti orang Indramayu yang tadi yang punya pesugihan. Saya nggak mau seperti orang yang Tuban tadi. Coba kalau dia nggak pripat 10 juta, nggak ketahuan, habis bu, dihabisin sama pesugihannya. Sepertinya memang duitnya banyak. Tapi nggak berkah. Betul.